Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti, CGP Angkatan 10 dari SMP IT Alami Kabupaten Subang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang merupakan bagian dari supervisi akademik atau supervisi klinis, ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Cicin Siti Nur Aisyah SPD. Beliau mengampu mata pelajaran PAIBP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7D. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Risma. Bagaimana dengan Ibu Risma? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya, Ibu, ya seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita akan melakukan salah satu kegiatan supervisi ya Bu, yaitu kegiatan praobservasi. Nah, Ibu juga sudah mengetahui bahwa tujuan dari supervisi ini adalah serangkaian kegiatan yang akan diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan memberdayakan kompetensinya dalam rangka meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid serta mencapai tujuan pembelajaran. Baik Ibu, di kegiatan supervisi yang pertama yaitu kegiatan praobservasi, kemudian nanti akan dilanjut ke kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Di kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana persiapan atau apa saja yang sudah Ibu rencanakan untuk melakukan praktik pembelajaran pada saat nanti kita melakukan observasi di kelas. Mangga Ibu bisa Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk di kegiatan observasi nanti. Baik Ibu Risma, terima kasih. Kebetulan saya untuk kegiatan supervisi ini saya akan mendidik peserta didik kelas 7, khususnya adalah kelas 7D. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama saya akan melihat dari sisi kognitifnya. Jadi peserta didik ini bisa mampu memahami konsep apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiganya itu adalah peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, itu dari sisi kognitifnya. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari segi afektifnya. Bahwasanya saya berharap bahwa peserta didik itu termotivasi untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik pun memiliki kesadaran akan pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemudian peserta didik juga mampu membaca dan memahami terjemahan Al-Quran dan hadis. Dan yang paling penting adalah peserta didik itu juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan yang nyata. Nah, itu saja mungkin Ibu kalau untuk dilihat dari mohon maaf. Yang tadi yang mempraktekkan itu masuknya ke psikomotorik ya Bu. Mohon maaf. Jadi yang afektif itu cuma hanya sekedar peserta didik termotivasi dalam mengamalkan Al-Quran dan memiliki kesadaran untuk pentingnya berpegang teguh pada nilai Islam. Kalau psikomotoriknya itu tadi praktiknya. Jadi si peserta didik itu mampu membaca. Tetapi di samping membaca juga nanti peserta didik dapat menghafalkan. Jadi untuk ayat-ayat khusus terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu saja sih. Yang terpenting adalah itu implementasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian itu saja sih Bu. Kalau tujuannya seperti itu ya Bu ya. Tujuannya sudah ada ya. Nah, dari tujuan tersebut area pengembangan yang ingin Ibu capai itu bagaimana ya Bu ya? Dari segi pengetahuan berarti ya? Iya. Jadi saya dari segi pengetahuan ingin memperkaya pengetahuan dan wawasan Ananda itu terhadap Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang kan peserta didik itu tahu Al-Quran itu seperti apa, tetapi secara definisi dan pengertiannya kadang-kadang mereka tidak
memikirkan bagaimana konsep yang sebetulnya, bahwa konsep Al-Quran ini gitu kan. Tapi pada dasarnya mereka sudah tahu Al-Quran itu sudah ada kan, bahwa itu kitab umat Islam. Tapi secara deskripsi dan urayanya masih belum dapat Ananda menjelaskan dengan baik gitu. Maka saya menginginkan bahwa ingin memperkaya pengetahuan tentang wawasannya terhadap konsep Al-Quran dan hadis ini. Kemudian dari segi keterampilannya saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari, gitu kan. Nah, kemudian dari sikap saya ingin membudidayakan sikap religius, kemudian toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting adalah disiplin dalam mengatur waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian untuk sikap sudah sih Bu sampai itu. Jadi cuma ada pengetahuan, keterampilan dan sikap saja. Kalau untuk area pengembangan. Nah, Ibu, area pengembangannya sudah Ibu utarakan ya dengan detail. Kemudian apa strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang ingin Ibu harapkan? Strategi pengembangan yang saat ini saya sedang kembangkan gitu ya, bersama anak-anak di awal pembelajaran. Saya itu sebelum belajar memberikan waktu, keluangan waktu di antara kita, ada session tanya jawab gitu. Jadi ini melibatkan Ananda atau peserta didik memberikan pertanyaan, ataupun saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kemudian kita ada komunikasi di antaranya. Jadi ada sedikit dari misalkan ada ketidakpahaman di situ, maka saya bisa meluruskan bagaimana pemahaman anak-anak terhadap konsep Al-Quran dan hadis ini gitu ya. Dan yang kedua itu saya ini masih belum di dalam tahap pemutaran video ya, untuk menampilkan visualisasi yang menarik untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini belum masuk ke sana. Media. Ya, betul. Belum masuk ke media. Saya baru masuk ke tahap tanya jawab. Jadi saya ingin mengenal pemahaman anak-anak ataupun peserta didik terhadap Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu jangan hanya sekadar dibaca dan hanya tahu seperti ini loh buku, seperti buku dan sebagainya, tetapi ada pemahaman konsep Al-Quran yang di dalamnya gitu. Nah, kemudian satu itu video menampilkan, dan media pembelajarannya Ibu bisa dengan Al-Quran, kemudian buku pelajaran, dan untuk penilaiannya itu bisa dengan tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep. Dan yang kedua, ada beberapa produk yang ingin saya ketahui bagaimana kondisi anak-anak ini. Nanti saya akan sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Contohnya misalkan dalam pemberian tugas terkait Al-Quran dan hadis ini, misalkan contoh saya akan memberikan kesempatan anak-anak tugas membuat ceramah Islami, kemudian yang kedua kaligrafi, kemudian yang ketiga adalah poster berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian ada sajak ataupun puisi, atau ada pantun. Itu sih gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini di pekan ini bisa teraplikasikan gitu ya, karena kan memang kemarin baru kita masuk ya, baru hanya tahap tanya jawab. Mudah-mudahan di pekan ini gitu ya bisa lanjut ke ke media, kemudian langsung memberikan produk dengan penilaian itu tadi, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan skill anak masing-masing. Oke. Berarti Ibu pelaksanaannya mau di pekan ini ya? Insya Allah di apa Ibu? Insya Allah kebetulan jadwal saya di kelas 7D itu di hari Jumat. Hari Jumat ya. Di kelas 7D hari Jumat. Oke. Jadi hari Jumat. Pukul berapa Bu? Insya Allah di pagi jam 08.05 ya sampai jam 9. Pokoknya di jam pertama sih, jam pertama. Oke. Nah, Ibu, tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan juga sudah, kemudian strategi yang Ibu siapkan juga sudah ya, sudah banyak ya, terhitung banyak. Nah, Ibu, ini ada satu lagi sebenarnya sebagai catatan.
sumber belajar yang Ibu gunakan Mhm. untuk lebih sukses nanti ketika Mhm. mengimplementasikan apa yang Mhm. sudah Ibu rencanakan itu, sumber belajarnya apa atau apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mhm. Oke, yang pertama pastinya adalah sumber utama referensi untuk pembelajaran itu Mhm. salah satunya adalah buku Erlangga, ya, buku Mhm. PBP, Mhm. penerbitnya dari Erlangga itu salah satunya. Dan yang kedua adalah saya biasanya mencari apa namanya slide yang berhubungan dengan apa namanya yang berhubungan dengan Al-Quran, pokok materi pada Mhm. waktu itu gitu. Komentar terlebih Biasanya itu. dari Google Mhm. atau saya menggunakan Gemini AI gitu ya, Mhm. Gemini AI Mhm. gitu. Itu Mhm. sih Bu, Mhm. ya Mhm. selama ini Mhm. gitu. Itu untuk ke anak ya Bu ya. Ya Kalau betul. yang untuk Ibu sendiri bagaimana Bu yang Ibu siapkan? Kalau siapkan untuk Mhm. referensinya, Mhm. ya Iya. paling saya pertama itu tadi ada buku yang dari anak juga. Kemudian Mhm. saya mencari sumber-sumber yang lainnya pastinya Mhm. di internet Bu, gitu. Internet ya. Yang gampang untuk saya cari Mhm. gitu. Mhm. Dan Mhm. yang paling penting yaitu tadi Gemini ya, yang gitu. Mhm. Iya sih. Oke Ibu, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Mudah-mudahan lancar untuk Amin. kegiatan nanti di observasinya. Amin, Berarti amin, kita akan amin. ketemu lagi di kegiatan observasi hari Jumat. Siap Ibu, Nah, terima kasih. pasca observasi nanti kita akan ada pertemuan seperti ini lagi. Ya. Ya, setelah observasi ada Mhm. kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan lancar. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.